ونادنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرة المحترمين جماعة مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita usia, yang masih menganugerahkan kepada kita kesehatan. Semoga dari semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita mampu menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersyukur, pandai dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan bukti syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita, dan dengan nikmat itu akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan yang kita gapai di kehidupan dunia, terlebih kemuliaan yang akan kita dapatkan di akhirat. Maka tentu hadratal muhtaramin rahimakumullah, sebagai bentuk syukur dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita, tentu dengan mengisi semua nikmat itu dalam ketaatan kepadanya, maka hidup kita, kesehatan kita, harta kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita, mari kita infakkan, kita wakafkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semoga itu semua mampu menjadi jalan untuk kita menggapai tambahan nikmat yang telah dijanjikannya, dan semoga itu mampu menghantarkan kita menuju keridhaannya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tersampaikan kepada sosok manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus sebagai hadiah bagi umat manusia, yang kelak di yaumil akhir akan memberikan syafaat, dan tentu dengan harapan semoga dengan lantunan salawat yang kita kumandangkan dalam setiap desah nafas kita mampu menjadikan kita sebagai manusia pilihan yang diakui sebagai umatnya, yang kelak meraih daripada syafaat baginda Rasul yang mulia. Dan pada puncaknya tentu kita bermohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan wasiat yang 9, ya. Di antara wasiat yang 9 mungkin bisa dibuka di daftar isi kitab Pulunghi itu. Temanya itu al-muhafazatu 'ala sunani, ya. Karena kitab yang bentuknya beda, mungkin halamannya lain endah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha al-muhafazatu 'ala sunan.
Dan di antara wasiat yang 9 itu ialah menjaga perkara-perkara sunnat. Ya. Ai wa minal wasayat tis'i, di antara wasiat yang 9 itu al-muhafazatu 'ala sunani, menjaga perkara-perkara sunnat. Wa hiya jam'u sunnah. Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah. Mufradnya sunnah. Ka ghurafin, seperti ghuraf. Ghuraf itu jamak lekan kata ghurfah. Dalam kitab Lughah dikatakan seperti itu. Ghuraf itu artinya kamar-kamar. Kalau ghurfah, ghurfatun satu kamar. Begitu juga dengan pembahasan kita pada malam hari ini, al-muhafazatu 'ala sunan. Sunan, menjaga sunnah. Ya. Karena kalau dikatakan sunnah saja berarti cuma satu sunnah yang diperintahkan kita untuk menjaganya. Tetapi di sini menggunakan bentuk jamak sunan, sehingga yang diperintahkan kita untuk menjaganya ialah segala macam bentuk sunnah. Ya. Wahiyya lughatan, ya. Sunnah itu menurut bahasa Nabi maknanya at-tariqul qawimah. Ya. Jalan yang lurus. Ini makna sunnah secara bahasa. Jalan yang tegak. Ya. Yuqalu fulan ala sunnah. Ketika ada orang mengatakan seseorang itu berada di atas sunnah, maka maknanya ialah ay ala tariqil istiwa, yaitu dia berada di atas jalan yang tegak atau lurus. Apa makna tegak? La yamilu ila syai'in minal ahwa, ya, dia tidak condong, tidak miring. Ini orang tegak. Lamun taqal marak niki taqalna ya tegak. Lalu lamun ngene ongkuna ya denger. Arane ya miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, yang tegak itulah yang disebut dengan sunnah. Ya. Ini makna menurut istilah. Tetapi kalau kita tarik, ya, kalau kita tarik menuju istilah fiqih, beda lagi makna sunnah. Nabi makna sunnah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Marak bahasan dengan sasak, ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya. Lamun tegawe ia mau ita pahala, lamun dek tegawe ia dek datangang dosa. Ini aran perkara sunnah, ya. Wasunnatu al-muthabu man qad fa'alah. Dan sunnat itu ialah sesuatu yang mendatangkan pahala jikalau dikerjakan. Walam yu'aqab imri'un in ahmalah. Dan tidak mendapatkan ancaman atau siksa ketika dia ditinggalkan. Ini menurut fiqih. Kalau kita geser lagi makna sunnah, ya, kepada ilmu hadis, maka beda lagi penafsirannya. Apa itu? Aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam, af'aluhu, ahwaluhu, ya. Yang namanya sunnah itu kalau kita tarik dia ke ilmu hadis, maka maknanya ialah segala bentuk, ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala macam bentuk perbuatannya dan ketetapannya. Ini makna sunnah menurut hadis, ya, menurut ulama hadis. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Mau sunnah menurut definisi bahasa atau menurut definisi ulama fikih ataupun menurut definisi ulama hadis, maka kesemuanya itulah yang harus dijaga. Itulah yang harus dipelihara atau dirawat. Maka dalam bait setelahnya dikatakan dalam kitab Pelungguh hafidh. Maka jagalah ia. Apa yang dijaga itu? Ala sunanin. Ya.
perkara-perkara sunnat ino wa adabin atat, ya, maka adab itu akan datang, ya. Ma'thuratan an khairi manja mursalah, ya. Adab itu nanti akan datang yang berlandaskan dari kebaikan, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani hafidh ayyuhas salik at-talib biridallah, ya, maka ketahuilah wahai orang-orang yang meniti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian menjaga dari sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana semuanya itu akan bermuara kepada kebaikan, ya, dan akan mampu menyinari hati-hati yang gelap, ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, napi maksudnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, sekarang kita bahas dia. Dalam kitab niki, ya, pertemuan lek kalam si mangkin niki, kita diperintahkan oleh ulama-ulama kita untuk senantiasa menjaga perkara-perkara sunnah. Artinya apa? Dengan tidak mencukupkan diri kita dengan perkara wajib. Lamun tuah gawe salat, puasa, haji, zakat, terus paranta diri kita tuntas dari segala macam bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, tidak, ya. Maka ada perkara-perkara sunnat di sana hadratul muhtaramin rahimakumullah yang perlu kita jaga di sana. Dan sunnat itu bukan hanya terbatas kepada solat saja, ya. Ante denek tono duang. Apa rana sita tahu aran sunnat? Apa sunnat letono? Ya, sunnah rawatib misalkan. Ya. Solat sunnat qabliyah ba'diyah, puasa sunat, ante dendek hanya di sana saja kita si termaksud saran perkara sunat itu. Sementara saran sunat ino, ya, tercakup dari semua bentuk perkataan baginda Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan Rasul. Artinya Nabi hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau sunnat itu mencakup dari perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha bagaimana menjaga mulut ini agar mampu berbicara sebagaimana berbicaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sunat itu termasuk dari perbuatan Rasul, maka bagaimana cara kita menjaga seluruh anggota tubuh ini agar mampu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dicontohkan oleh perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan kita menjaga sunnah. Jadi endek perkara sunnah hanya sekedar dalam konteks ibadah seperti sholat dan puasa saja, tidak. Tetapi lebih daripada itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka barang siapa yang mencontoh sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan akan sendirinya adab itu akan melekat di dalam kepribadiannya. Bagaimana tidak? Karena dia berusaha berbicara sebagaimana Rasul berbicara. Dia akan berbuat sebagaimana Rasul berbuat. Sementara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegas di sana itu, ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ada akhlak yang baik pada Rasulullah itu. Ada akhlak yang mulia pada Rasulullah itu. Yang jikalau itu kita contoh, maka sungguh, ya, pelajaran adab hati ini akan ikut suci adanya. Maka jikalau kita ingin batasi hadratul muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang adab, ya, berbicara tentang sunnah, maka di sini dikatakan ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Ya. Apa itu adab? Adab itu ialah, ya, adab itu ialah sesuatu yang baik
dari perkataan dan perbuatan. Ini dia kalau kita batasi makna adab. Sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji dari perkataan dan perbuatan. Terbatas hanya pada itu saja. Ya. Atau kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mendefinisikan adab itu al-wuquf ma'al mustahsinat. Ya. Terbatas yang namanya adab itu kepada yang baik-baik saja. Maka kalau sesuatu itu tidak baik, tidak dikatakan adab. Sang ye jagana padangano bahasan dengan tuata lain lamun gita dengan dan sesuai dengan ya batasan-batasan toleransi dari perkataan ataupun perbuatan jelap dengan tuata dengan itu darah adab me jadi kanak. Ya. Darah adab me jamak jadi kanak. Ya. Betul. Ya, karena para ulama membatasi yang namanya adab itu adalah dari perkataan dan perbuatan yang baik-baik saja. Ya. Maka kalau kita ingin mengetahui sejauh mana akhlak kita, adab kita, lihat saja dari definisi ini. Dikatakan di sini mayuhmad, apa yang terpuji dari perkataan atau perbuatan. Maka jikalau ada di antara kita yang berkata-kata, lalu dengan perkataan kita itu akan membuat hati orang resah, dari perkataan kita itu akan membuat orang lain marah, maka sudah bisa dipastikan kita pada saat itu tidak beradab. Kalau berjalan kita membuat orang terganggu, mengendarai sesuatu membuat orang marah, tersinggung dan sebagainya, ya, bentuk bahasa tubuh kita membuat orang marah dan sebagainya, maka sudah bisa pasti, ya, bisa dipastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak termasuk daripada adab. Karena adab itu terbatas kepada apa? Perkataan dan perbuatan yang baik-baik saja, yang terpuji-terpuji saja. Maka ketika orang mampu berbicara dan orang lain senang, bahagia, tersenyum mendengar perkataan kita, maka sungguhnya kita telah beradab pada pembicaraan kita itu. Seperti itu dia. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, sunan al-muhafazatu ala sunan. Sehingga jagalah itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Kenapa kita diperintahkan menjaga sunnah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah? Karena terlalu banyak kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang-orang yang menjaga sunnah. Bagi orang-orang yang menjaga sunnah. Yang terpenting sekarang bagaimana kita memahami sunnah itu, menjaga sunnat itu, ya. Itu dia. Jadi tidak terbatas kepada salat kita saja. Ya. Salat qabliyah rajin, salat ba'diyah rajin, tetapi ucapannya selalu menyakiti hati orang lain, maka dia tidak sepenuhnya dikatakan sunnah. Nih, saya orang sunnah. Tetapi perkataannya selalu menyakiti hati orang lain, maka Anda belum sunnah. Ya. Ketika dia mengatakan dirinya sunnah, tapi perbuatannya selalu membuat orang lain marah dan sebagainya, maka Anda belum dikatakan sunnah. Sunnah yang sejati itu ialah ketika dia mampu melakukan, memanfaatkan lidahnya ini dan memanfaatkan semua anggota tubuhnya ini, mampu menjamin orang lain, ya, dari keburukan bahaya lisan dan anggota tubuhnya. Itulah baru dikatakan Anda sebagai orang yang memegang sunnah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi ini kini, dikatakan di sana, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya sahih. Dikatakan di sana, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku, bisyai'in, ya, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih, dengan perkara-perkara wajib, ya,
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Dan tiadalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi kalau ingin menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah dia di antaranya dengan cara melakukan perkara sunnat. Jadi kalau pelunggu ingin menggapai derajat yang maksimal kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh tidak akan bisa diraih dengan hanya melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau ingin meraih cintanya Allah itu, maka syaratnya ialah cinta kepada Rasulullah. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku sebagai nabimu. Ya. Maka apa buah daripada kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai dirimu. Ini dia, ya. Untuk meraih cinta Allah itu harus dengan cinta kepada Rasulullah. Dan untuk menggapai cintanya Rasulullah, kita harus mau meneladani dari segala macam bentuk yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan maupun dari ucapannya. Nah, orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita dengarkan lanjutan hadis berikut. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah cinta kepada hamba tersebut, ya, hamba yang gemar melakukan perbuatan fardu dan menyempurnakan perbuatannya dengan perbuatan sunnah, ya, itu Allah akan mencintai orang itu. Fa idza ahbabtuhu, maka jikalau aku telah cinta kepada seorang hamba, kuntu, maka aku akan menjadikan sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dia akan mendengar dengan telingaku, dia akan mendengar dengan pendengaranku. Ini lanjutan hadis itu, ya. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dia akan melihat dengan penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha, ya. Dan dia akan menggenggam, akan memegang dengan tanganku. Wa rijlahu allati yamshi biha, ya. Dan dia akan berjalan dengan kakiku. Ini ciri-ciri dengan si wah mau cintana Allah. Maka bisa dilihat pada praktek-praktek kehidupan para waliullah. Sungguh dia melakukan ini, ya. Apa maksudnya dia akan mendengar dengan pendengaranku? Apa maksudnya dia akan melihat dengan penglihatan Allah? Dia akan menggenggam, memegang dengan tangan Allah. Dia akan berjalan dengan kakinya Allah. Nabi maknanya deriki, maknanya ialah seseorang yang telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mendengar segala sesuatu yang diperintahkan untuk didengarnya oleh Allah. Dia tidak akan memandang sesuatu kecuali pandangan-pandangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani mengambil sesuatu, menggenggam sesuatu kecuali yang digenggam itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan berani melangkahkan kakinya kecuali dia akan langkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ini makna daripada dia akan mendengar dengan pendengaranku, dia akan melihat dengan penglihatanku, dia akan memegang dengan tanganku, dia akan berjalan dengan kakiku.
Artinya apa? Orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ya segala macam bentuk tingkah lakunya itu senantiasa dijaga oleh Allah. Dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Nah, dan orang-orang yang telah mampu melakukan hal yang seperti ini, maka apa yang akan didapatkan? Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan, wa in sa'alani, ketika hamba yang aku cintai itu bermohon, berdoa, meminta kepadaku, la u'tiyannahu, maka aku akan memberikannya. Ya. Lamun dengan wah alim, lamun dengan wah jari wali, yang pun suruh kita ya banyak-banyak minta didoakan oleh orang alim, oleh dengan si wah jari wali kumbena, karena ini dia bentuk doanya. Wa in sa'alani, jikalau orang itu memohon kepadaku, meminta kepadaku, la u'tiyannahu, wajib dan kusade, pasti aku akan berikan. Ini janji Allah, ya. Tiadalah di antara hamba-hamba yang aku cintai itu memohon kepadaku, minta kepadaku, kecuali aku akan berikan kepadanya. Wa in ista'adza bi, dan jikalau hambaku tersebut memohon pertolongan, perlindungan kepadaku, lau'idzannahu, maka aku akan memberikan dia pertolongan. Ya ampuk lamun dengan suah jari wali ino dena arak yang sara kehidupan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Meskipun dalam pandangan manusia dari segi materi dia kekurangan, tetapi sungguh dia cukup di dalam kehidupannya. Ya. Karena kalau seandainya pun para waliullah itu meminta kekayaan, ya Allah akan berikan dia. Tetapi kalau orang yang sudah terpaut hatinya dengan Allah, maka harta itu akan menjadi hal yang fana bagi dirinya. Kehidupan dunia ini akan menjadi fana di dalam penglihatannya, sehingga mereka enggan untuk meminta kaya, mereka enggan untuk meminta harta. Mengapa? Khawatir jikalau dia telah diberikan dunia oleh Allah, dia khawatir dunia itu akan mengganggu, ya, mengganggu pengkhidmatannya, mengganggu cintanya kepada Allah. Maka kita yang masih butuh akan itu, dekati orang alim itu, dekati para waliullah itu. Kenapa? Karena doanya tidak ada batasan, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya, ini dia. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti itu, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau kita kembalikan kepada pembahasan tema kita ya terkait dengan menjaga sunnah ini, maka tentu ya perlu riyadhah, perlu latihan yang luar biasa. Perlu latihan. Karena perkara sunat akan menyempurnakan perkara wajib. Dan manusia itu nanti pada hari kiamat ya akan diberikan kedudukan yang berbeda, tergantung daripada ikhtiarnya di dalam menyempurnakan ibadahnya, di dalam menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara semua kita yang hadir ini, ya. Semua akan masuk surga dengan imannya, tetapi surganya tidak akan sama. Kenapa? Karena ibadahnya juga tidak sama. Penyebabnya itu. Ya. Sehingga di antara golongan-golongan manusia itu ada yang disebut nanti pada hari kiamat itu sebagai orang yang ashabul yamin. Ya. Siapa ashabul yamin itu? Ya. Itu dalam surat Al-Waqiah dijelaskan, ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Apa je artinya ini? Entah tembaca-baca doang, dia kelam Jumat. Apa artinya? Ashabul yamin itu sesuai digambarkan dalam surat Al-Waqiah itu, ya. Digambarkan ashabul yamin itu
akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam surga fi sidrim makhdud. Ya. Dalam surga itu ada nanti pohon bidara. Beduri daun basanta. Ya. Pohon beduri logo pohon beduri ini dekna ara durina. Lamun itu lambakan apunaran beduri, penuh durina kan? Ya, apunaran beduri. Di surga pohon beduri itu niara durina. Kalau pelungguh yang sudah umroh, yang sudah haji, pernah mampir di kebun kurma itu, arak jualan lihat tono beduri no kan? Boleh-boleh, ndek kena merita. Mereka beli belinjo lah mau lihat ya kan? Kalau di sana itu besar-besar bedurinya dan enak, renyah, manis. Beduri, ya. Nah, itu nanti yang kalian dapatkan di dalam surga, ya. Atalhim mamdud wa zillim mamdud, ya. Wa ma'im maskub. Di sana itu ada pohon pisang yang bertandan-tandan, betundun-tundun belo tundunannya, ya. Lamun detail lemamban narat punti, ya paling pira lah aripan tundunannya ngono. Tapi kalau di surga itu bertundun-tundun, wa fakihatin katsirah, dan ada buah-buahan yang sangat lebat. La maqtu'atin, tidak akan terputus itu. Ya. Berudam bait buahna seke langsung tumbuh gantinya. Ndek nemere dunia. Makin musim pao tebau pao piran tiap malak buahna. Karang setahun berunat jemot malak. Makin musim duren nekata bau buahna laun malak tamu ngakan buahna. Tapi dalam surga la maqtu'ah, tidak terputus. Pada saat itu kita petik, maka pada saat itu tumbuh gantinya. Wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan memakannya di sana. Ya. Wa furushim marfu'ah. Furush itu jamak daripada firash, ranjang, kasur. Ternyata ada kasur juga nanti di surga. Ya. Ada kasur, tapi kasur itu marfu'ah, empuk, ngenjak. Lamun itu kan bahasa ante si ngenjak mangkin iki spring bed. Ngenjak. Ya, itu pun lamun turas tindo sakit kendekok teh. Ya. Lamun sindulang ngenjak kepek arana bahasa mamban. Kangeun di? Ngadu kapuk kan di kepek arana di? Nah. Kekepek. Lamun ngenjak spring bed arana, ya. Nah, dan kasur-kasur ashabul yamin nanti dalam surga itu, ya, dia punya kasur-kasur yang ngenjak, ya, yang empuk sekali. Dan pelayan-pelayan, ya, pelayan-pelayan yang siap melayani kita. Kalau menurut jam dunia 24 jam. Lagu le surga yang rajam dia tono, ya, akan siap melayani kita. Perawan-perawan yang tidak akan pernah tua. Pemuda-pemuda yang tidak akan pernah tua. Jadi ini harap si aran pelayan-pelayan, pembantu-pembantu le surga ini becongang. Denara, karena semua awet muda-muda. Ya. Denara kirsut-kirsut, denara. Karena semua genteng muda-muda. Ya, apalagi si rambok-rambok, denara rambok, loku rambok di surga. Ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Semua muda-muda, semua segar-segar di dalam melayani majikannya di sana. Ah, itu gambaran ashabul yamin. Nah, selain ashabul yamin itu ada namanya golongannya al-abror. Siapa al-abror itu? Orang-orang yang gemar dengan kebaikan. Ya. Dia tidak tega makan ketika tetangganya masih dalam keadaan kelaparan. Ini al-abror yang seperti ini. Dia senang berbagi, dia senang membantu, dia gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Ini dia al-abror, ya. Nah, dan tingkatan yang tinggi itu ada namanya al-muqarrabun. Ya. Al-muqarrabun itu siapa?
Muqarrabun asal katanya qarib, orang yang mendapatkan kedekatan. Siapakah mereka itu setelah azan? Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Sebentar lagi. Menyambung dari apa yang Tiang sampaikan tadi, ya. Maka golongan yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat nanti di yaumil akhir ialah golongan al-muqarrabun. Ya. Orang-orang yang dekat, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini fasilitasnya adalah di atas fasilitas yang lain. Ya, di atas fasilitas yang lain. Minuman-minuman, pelayan-pelayan, pemuda ataupun gadis-gadis, ya, semua difasilitasi. Kemewahan yang sangat luar biasa yang Allah janjikan bagi golongan al-muqarrabun ini. Orang-orang yang nanti mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam surga. Al-muqarrabun yang jikalau itu dijajarkan atau dipetakan satu persatu di kehidupan dunia ini, maka sungguh orang akan berebutan untuk mengambilnya. Bahkan jikalau semua janji-janji kenikmatan itu diketahui oleh semua raja-raja di dunia ini, maka sungguh mereka akan berperang untuk merebut nikmat itu dari orang yang memilikinya. Ini dia kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya ialah, kira-kira bau kita tamal golongan ino, ya, bau kita tamal golongan ino, al-muqarrabun ino, yang memiliki fasilitas yang luar biasa itu nanti. Kamu datang hotel doang melentes di kelas presidensial, sisa kelam ino 5 juta, ya, melentes paling bagus doang. Nah, apalagi fasilitas nanti di kehidupan akhirat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah masih berpeluang untuk bisa menjadi orang-orang al-muqarrabun itu? Dalam surat Al-Waqiah dikatakan, "Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Golongan al-muqarrabun itu sebagian besarnya adalah dari golongan-golongan awalin, orang-orang terdahulu. Para nabi, rasul, sahabat yang berjuang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian penghuni golongan al-muqarrabun itu datang dari sana. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu. Akan tetapi masih ada peluang bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya. Setelah as-sabiqun itu, ya, ada al-akhirun itu, orang-orang yang hidup di akhir-akhir itu masih ada peluangnya. Akan tetapi wa qalilun, sebagian kecil. Sebagian kecil dari orang-orang yang hidup di akhir zaman itu yang akan mampu meraih kedudukan itu. Maknanya Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, masih ada peluang untuk tiang pelungguh bisa meraih posisi itu. Akan tetapi ingat, wa qalilun, sedikit di antara mereka yang akan Allah pilih sebagai hambanya yang akan mendapatkan nikmat itu. Maka rahilah itu dengan cara apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Riyadhah, latihan yang keras. Ya, latihan yang keras. Siapakah mereka? Itulah mereka orang-orang yang kita kenal sebagai auliaullah, wali-walinya Allah. Yang melihat dengan penglihatan Allah, yang mendengar dengan pendengaran Allah, yang memegang dengan tangan Allah, yang berjalan dengan kaki Allah. Ya. Dan tiang pelungguh berkesempatan untuk meraih itu, tergantung ngumbe bele ikhtiarta. Ialah mun salat subuh 2 jam itu tu sapu temel aja al-muqarrabun bahkan rere kan malaikat ngono.
Milih al-muqarrabun gitu, tapi bersedekah saja susah. Ya. Milih al-muqarrabun gotong royong doang abot. Milih al-muqarrabun taek tiba majlis time doang sampai kowok todok dengan nejaknya pun milih taek. Kan susah yang seperti itu. Itu yang disebut dengan peribahasa bagaikan pungut merindukan bulan jauh lalu. Begitu. Ya. Tapi ada peluang untuk itu, ya. Tetapi orang-orang yang akan ditempatkan pada posisi itu hanya sebagian kecil saja. Ya, sekarang silahkan berikhtiar, silahkan bersungguh-sungguh, silahkan latihan yang keras untuk mampu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan nikmat. Dan kenikmatan itu, kebahagiaan itu bukan hanya Allah akan berikan nanti di kehidupan akhirat, tetapi dari kehidupan dunianya Allah akan memuliakannya. Karena Allah telah berjanji, orang-orang yang Allah telah cintai, ketika dia memohon, ketika dia berdoa, pasti Allah akan kasih. Ketika dia mohon pertolongan, pasti Allah akan tolong. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Menjaga perkara sunat. Pas masih ada ketuaan sila anggus itu ketuaan anu manis ke apa dua sila ada kebutuhan apa kebutuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan yang tadi, saya ingin menanyakan bahwa sebelumnya saya pernah mendengar bahwa salah satu ustaz mengatakan pernah menyampaikan hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Kemudian yang ingin saya tanyakan, pada saat ini mungkin saya sudah berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah mulai dari sholat, perbuatan dan segala macam. Tapi ada sunnah yang belum saya juga laksanakan. Contohnya seperti ya saya belum menikah. Kira-kira apakah saya termasuk? Kira-kira bagaimana korelasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah mendengar seorang ustadz, tuan guru atau kiai mengatakan, ya, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari golonganku. Ini sering didengar ketika khutbah nikah ini. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, katanya ya. Atau faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nah, semua sunnah baginda Rasul pernah artinya sudah saya kerjakan. Cuman satu saja sunnah yang belum, ini apa? Menikah. Kira-kira bagaimana ini? Ya, ini namanya pertanyaan ya keren, meskipun pertanyaan modus. Ya, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah kita dengarkan bersama,
Sunnah itu bukan hanya meliputi perbuatan baginda Rasul, tetapi juga meliputi segala macam bentuk perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apakah bisa akan memasuki derajat-derajat kemuliaan itu ketika ada di antara sunnah yang belum kita lakukan? Bisa tidak? Kan pertanyaan seperti itu, ya. Bisa tidak? Sangat bisa. Sudah kita belajar dulu ya. Sudah kita belajar di pembahasan yang lalu tentang bagaimana seseorang yang ingin dekat dengan Allah, ya, dan dikatakan di sana ketika, ya, menikah mampu menghalangi dia dari ingat kepada Allah, mampu menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah, maka pilihannya lebih baik untuk menjomblo. Tetapi kan susah untuk sekarang ini seperti itu. Ya. Dulu kelas-kelasnya Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi menjomblo sampai beliau meninggal dunia. Tapi karangan beliau, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kemuliaan beliau luar biasa. Hadis, hafalan beliau luar biasa. Kitab-kitab beliau sangat luar biasa. Kedudukan beliau, kemuliaan beliau, kewalian beliau luar biasa. Ini guru-guru kita terdahulu, ulama-ulama terdahulu tidak menikah karena sibuk akan ibadah. Nah, sekarang kita tidak menikah, susah menghindari maksiat. Begitu. Kan permasalahannya di sana. Lalu bagaimana yang seperti ini? Maka jalankan segala sesuatu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Yang mengkhawatirkan ialah ketika orang salah di dalam memaknai yang namanya pernikahan. Jadi fokus kepada pernikahan nih, karena pertanyaan tadi cuma nikah saja ya. Kalau seandainya nikah itu gitu belum saya laksanakan, apakah bagaimana itu dengan sunnah-sunnah itu? Apakah saya sudah termasuk kepada orang yang melaksanakan sunnah apa tidak? Ya, maka menikahlah ketika itu bisa menjadikan kita terhindar dari kemaksiatan dan mampu untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, yang kita ingin tekankan di sini ialah dalam pelajaran kita pada malam hari ini, ya, bagaimana kita mampu meneladani dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari perbuatan baginda Rasul, perkataan baginda Rasul, dan ketetapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi saya katakan, contohkan di awal itu, mengaku diri sunnah tapi lisan tidak mampu menyelamatkan orang dari bahaya lisannya, ya, maka belum dikatakan sunnah. Mengaku dari sunnah, iya, dari amalan-amalan sebagian amalan ibadah saja, tetapi anggota tubuh tidak mampu menyelamatkan orang lain dari bahaya anggota tubuhnya, maka belum dikatakan sunnah. Karena Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara berbahasa yang baik, bagaimana tata cara bergaul yang baik, mencakup itu semua. Ya, maka ketika kita mampu melakukan itu, maka andalah yang termasuk di antara orang-orang yang sunnah, berdiri di atas sunnah. Jadi itu makna sunnah yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya label saja ya, bukan hanya label saja, mohon maaf, tetapi sunnah itu bagaimana kita meneladani dari keseluruhan apa yang dicontohkan Rasulullah dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Jadi seperti itu. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam.